Komisi 5 DPR RI telah menerima surat perihal permohonan audiensi dari Ketua Umum Gema Abah tanggal 15 Januari 2024 dan Ketua Gampar tanggal 17 Januari 2024. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami persilakan kepada Saudara Ketua Umum Gema Abah dan Ketua Gampar untuk memperkenalkan diri beserta rombongan yang hadir pada hari ini, juga untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Berdasarkan surat masuk dulu ya, kami persilakan kepada Ketua Umum Gema Abah yang masukkan surat tanggal 15 Januari untuk menyampaikan dan memperkenalkan setelah menyampaikan apa yang menjadi tujuan Bapak Ibu hadir di ruang Komisi 5. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 5, Bapak Haji Mulyadi. Perkenalkan, nama saya Ishak dari Parung Panjang dan tergabung dalam Gema Abah, yang artinya Gerakan Masyarakat Arus Bawah yang berada di Kecamatan Parung Panjang. Kami beserta anggota, ada sekjen dan teman-teman semua, datang ke gedung ini Bapak membawakan keinginan, aspirasi kami yang alhamdulillah sudah bertahun-tahun ini Pak. Saya benar-benar bisa datang kemari terharu banget, betul-betul terharu. Diterima oleh Bapak Haji yang buat saya ini responnya benar-benar luar biasa buat Parung Panjang. Walaupun kita perjalanan ini sudah lama dari 2014 dulu. Tapi alhamdulillah mungkin Allah berkehendak hari ini kita diterima di Senayan ini Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Terima kasih. Untuk tujuan ini Pak, mungkin Bapak Haji yang terhormat mungkin sudah pernah datang ke sana dan sudah tahu bagaimana Parung Panjang dengan semrautnya Pak. Ya. Jadi kalau buat saya gimana Pak ya? Orang Parung Panjang ini benar-benar boros Pak. Boros waktu. Boros waktu. Kenapa saya bilang boros waktu Pak? Jadi di Parung Panjang ini udah bukan lagi macet nasional atau hari macet, itu tiap hari kita macet Pak. Apalagi buat kita yang bekerja Pak, tiap hari kita itu kena macet. Hampir 1 jam lebih mau berangkat kerja Pak, belum pulang kerja. Saya anggap itu kita sehari itu mengorbankan waktu 2 jam Pak, untuk kerja aja, 1 hari. Kita aktif kerja itu 5 hari Pak, 2 jam kali 5 itu 10 jam. Dalam 1 minggu kita mengeluarkan cuma-cuma itu waktu yang harusnya produktif Pak. Tapi kita hambur-hamburkan dari Parung Panjang. Belum lagi sebulan kalau kita kalikan Pak. Jadi orang Parung Panjang ini benar-benar boros. Bukan boros kami Pak sebenarnya. Yang boros itu, yang membuat boros itu pemerintah Pak. Itu. Pemerintah yang nggak bisa memberikan jaminan kepada kami Pak untuk bekerja dengan layak, mencari nafkah dengan aman, tentram. Jadi selama ini, tapi tetap saya ucapkan terima kasih Pak, pada Bapak. Jadi saya mau tanya, kemana sih? Selama ini kemana? Sekarang ini udah zaman canggih loh. Ada media, ada online. Belum lagi dari media pers, wartawan. Apa, kelamaan tidurnya apa gimana ya? Atau mungkin emang sering pakai headset gitu Pak, jadi nggak kedengeran. Tapi kan seharusnya saya Parung Panjang ini masih di Indonesia loh Pak, masih di Indonesia. Dan kalau dari sini ke Parung Panjang lebih dekat, gitu. Tapi nggak ada yang mau. Saya cuma mau bilang astagfirullahaladzim Pak. Tapi alhamdulillah hari ini saya diterima. Terus lagi Pak, asal Bapak tahu di Parung Panjang ini Pak, banyak anak yang jadi yatim Pak. Banyak anak jadi yatim, banyak istri yang jadi janda Pak. Karena apa? Belum lagi
banyak yang cacat Pak. Dan mungkin sekarang Dinda Lutfi ikut serta di sini ada, alhamdulillah Pak. Saya kalau sebenarnya komunikasi pengen nangis Pak, nangis banget. Dengan diundangnya ini, dengan bisa ngomong kayak gini juga nangis, pengen nangis Pak. Bahagia, entah bahagia entah kesal gitu, tapi intinya saya bahagia. Mudah-mudahan dengan bisa datang kemari kami melalui kebaikan hati Pak Haji, Parung Panjang bisa berubah Pak. Dari jalan yang 19 km ini yang muat saya itu nggak layak pakai jalan Pak. Sekarang kalau Bapak tahu, panjangnya mobil tronton pengangkut tambang itu 10-12 meter Pak panjangnya. Panjangnya itu Pak tronton. Lebarnya Pak 2,5 Pak. 2,5 meter. Sedangkan jalan di Parung Panjang itu, kalau saya ukur nggak nyampe 7 meter loh Pak. Itu jalan provinsi. Nah itu terbagi Pak. Dari mobil yang kosong sama mobil yang isi, itu pun penuh Pak. Lalu kami mau lewat mana Pak? Kesel Pak. Itu bukan sekarang, dari dulu Pak. Kami itu perebutan dengan tronton. Tapi tronton pun tetap keluarga kita Pak. Saya asli Parung Panjang. Saya punya keluarga, punya saudara, berprofesi di mobil tronton Pak. Karena keahliannya cuma bisa nyupir. Mungkin kita lebih beruntung dari mereka. Kita lebih beruntung dari mereka. Makanya kita nggak layak mencaci mereka Pak. Karena saya katakan lagi, pemerintah yang salah Pak. Pemerintah nggak mau memikirkan nasib masyarakat di Parung Panjang. Kalian pikir enggak? Selama ini kami bayar pajak Pak. Kami bayar pajak. Tapi Bapak lihat, di sana itu nyawa nggak ada harganya Pak. Nggak ada harganya. Maaf Pak, boleh saya biar saya lepas Pak emosi saya Pak. Saya sebenarnya benci Pak dengan pemerintah ini Pak. Kami itu dari Parung Panjang ke ibu kota nggak jauh Pak. Rumah saya di Jagabaya. Istri saya kerja di Parung Panjang Pak. Anak saya sekolah di Jagabaya. Tiap hari saya was-was. Tiap hari saya resah Pak. Sekarang Pak, saya bingung bilangnya Pak nih ya. Apa emang nggak ada Pak dari provinsi itu yang datang kemari Pak? Apa nggak ada dari kabupaten yang datang kemari? Karena kami hanya bisa kalau ingin gerakan itu Pak di kecamatan. Kami berharap dari provinsi Jawa Barat turun. Mereka turun Pak, betul turun. Dan mereka bawa buku Pak dicatat. Dibilang katanya dirancang Pak. Makanya saya tahu berarti pemerintah hanya bisa merancang Pak, tanpa bisa eksekusi. Lalu apa tugasnya mereka kami pilih? Sekarang Pak, Parung Panjang potensinya besar untuk maju Pak. Perumahan penuh di mana-mana Pak. Alhamdulillah. Untuk pendapatan mungkin lebih bagus untuk Parung Panjang. Tapi Pak, di saat ada potensi itu pasti Pak ada dampaknya. Mungkin Bapak pernah ke sana. Pak, populasi masyarakat Parung Panjang banyak Pak. Dan hampir 250% mereka memiliki kendaraan roda 2. Dan hampir 50% mereka punya juga roda 4. Sedangkan jalan kami hanya segitu-gitu aja Pak. Lalu kami akan berlomba-lomba Pak untuk mengejar pekerjaan Pak. Karena kami juga takut Pak kalau sampai kami terlambat. Lalu saya tanya Pak, maaf saya tanya sekarang ke Bapak, ini salah siapa Pak? Ini salah siapa? Salah saya yang harus menerima takdir bahwa saya lahir di Parung Panjang. Pak, saya orang Indonesia Pak. Saya punya hak menuntut untuk hidup layak. Sekali lagi Pak, saya tanya salah siapa Pak? Saya harus begini.
Saya hanya doakan mudah Bapak dan yang lain-lain yang setiap hari di sini sehat, Bapak. Bapak kalau mau tahu, kami yang semua datang kemari ini, kalau Bapak mau periksa kami punya penyakit paru-paru, Pak. Karena tiap hari kami itu menghisap debu, Pak. Bapak tahu debu? Kalau debunya debu gunung mungkin masih sehat, Pak. Jika debunya debu hasil dari tambang, Pak, itu ibarat kita menghisap kristal, Pak. Makin banyak, paru-paru kami itu terluka, Pak. Tapi kita nggak ngeluh, Pak. Karena waktu itu kita belum diterima. Makanya saya berharap ini hanya takdir. Hanya Allah yang tahu. Cuman kami nggak tahu sampai kapan. Sampai Bapak datang ke Parung Panjang dan membawa sedikit harapan buat kami. Dan kepercayaan kami 100% ke Pak Haji. Berharap Parung Panjang bisa hidup dengan layak. Mungkin itu aja Pak Haji, kelamaan dia kadang-kadang suka meluapnya keterlaluan. Saya mohon maaf kepada Bapak Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 5. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.